Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton. Dan pada saat ini kita akan membahas tipe-tipe orang meresponi atau menanggapi firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya baca dulu firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikianlah bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, surat Rasul Yakobus ini menegaskan satu hal yang sangat penting kepada kita. Apa itu? Kita tidak cukup hanya mendengar firman, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman yang baik. Kalau tidak, saudaraku, berarti kita menipu diri kita sendiri. Dan tentu kita tidak mau menipu diri kita sendiri. Tetapi salah satu cara secara sadar tidak sadar, ada banyak orang Kristen menipu diri sendiri. Caranya bagaimana? Kalau kita melihat dari jawaban firman Tuhan ini, dengan hanya mendengar firman tetapi tidak pernah melakukan firman, itu ciri kita menipu diri kita sendiri. Oleh sebab itu saat ini saya mau memaparkan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini tentang tipe-tipe orang Kristen ketika meresponi atau menanggapi firman Tuhan. Yang pertama, lambat mendengar, cepat lupa. Apa artinya? Susah mengerti firman, sulit mengerti firman. Setelah sudah diolah, diperjuangkan, dipikirkan, direnungkan, dapatlah pengertian yang dangkal dan sempit. Tetapi yang sangat disayangkan, lambat mendengar, cepat lupa. Saya kasih tahu, kalau sudah lupa, sudah pasti tidak dilakukan. Yang kedua, lambat mendengar, lambat lupa. Ini masih mendingan. Susah mengerti firman, sulit mengerti memahami firman, nangkaplah pengertiannya sedikit, ya memang 1, 2, 3 hari masih ingat, tetapi akhirnya jadi lupa juga. Sangat disayangkan model kekristenan yang seperti ini. Yang ketiga, saudaraku, cepat mendengar, cepat lupa. Jadi kriteria orang seperti ini adalah pintar firman Tuhan, cerdas memahami firman Tuhan, bahkan begitu antusias dan semangat untuk menggali firman Tuhan, sampai menguasai bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramik, tahu tentang latar belakang historis dari sebuah kitab ditulis, bahkan pendeta pun bisa didebat. Dan biasanya ciri orang seperti ini yang pintar firman Tuhan, membuat firman Tuhan itu menjadi sebuah perdebatan dan merasa senang bahagia ketika dia sudah menang dalam berdebat. Tapi sangat disayangkan, saudaraku, dia cepat mengerti, cepat paham, cepat tanggap, cepat memahami firman, tetapi cepat lupa. Kalau sudah lupa, saya katakan tadi, maka sudah pasti tidak akan dilakukan. Dan firman itu tidak memiliki khasiat dan manfaat untuk mengubah pola pikir, cara, perilaku, karakter, sifat, dan wataknya. Saudara dikasihi Tuhan, setelah saya sampaikan 3 kategori tadi, yang pertama, lambat mendengar, cepat lupa. Adakah kita dalam kategori ini? Yang kedua, lambat mendengar, lambat lupa. Ya, lumayanlah. Yang ketiga, cepat mendengar, cepat lupa. Kita di dalam kelompok yang mana? Masih ada tipe yang keempat. Jika pertama tadi apa? Lambat mendengar, cepat lupa. Lambat mendengar, lambat lupa. Cepat mendengar, cepat lupa. Cepat mendengar, lambat lupa. Jadi tahu firman, cepat mengerti firman, cepat paham firman, tetapi hanya menunggu waktu 1, 2, 3 hari, maka firman yang dimengerti, dipahami itu lupa juga. Tidak dijadikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya.
Dan ingat, kalau sudah lupa, sudah pasti tidak akan dilakukan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keempat tipe ini, kita termasuk di dalam tipe yang mana? Coba renungkan bersama. Kita termasuk di tipe yang mana, Bapak Ibu Saudara? Apakah lambat mendengar, cepat lupa? Lambat mendengar, lambat lupa? Cepat mendengar, cepat lupa? Cepat mendengar, lambat lupa? Dan kalaulah sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, di kategori atau di tipe yang manakah kita saat ini? Coba saya ulangi. Lambat mendengar, cepat lupa. Lambat mendengar, lambat lupa. Cepat mendengar, cepat lupa. Cepat mendengar, lambat lupa. Bapak Saudara pilih yang mana? Mau pilih yang keempat, cepat mendengar, lambat lupa? Apakah setuju dengan itu? Kalau saya tidak akan memilih yang keempat tipe ini. Kenapa? Saya punya kerinduan, saya punya doa, saya punya semangat. Jangan sekedar lambat mendengar, cepat lupa, lambat mendengar, lambat lupa, cepat mendengar, cepat lupa, cepat mendengar, lambat lupa. Bukan itu yang Tuhan kehendaki, yang keempat tipe ini dalam hidup kita. Tapi tipe yang bagus, tipe yang indah adalah cepat mendengar, tidak lupa. Ini yang harus kita pegang. Cepat mendengar, tidak lupa. Saudara dikasihi Tuhan, makanya kita pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Disimpan janjinya dalam hati. Saya ingatkan kepada anak-anak Tuhan dimanapun, jangan simpan firman Tuhan dalam pikiran. Sekalipun ini bisa diperdebatkan, tapi yang saya temukan dalam Alkitab, firman itu disimpan di dalam hati. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan yang bersih terjadi oleh karena hatinya diisi dengan firman. Jadi simpanlah firman dalam hati. Ada perbedaan yang signifikan antara seseorang menyimpan sesuatu di dalam pikiran dengan di dalam hati. Contoh, suatu ketika saya pergi ke mall, dan di mall ini bertemu saya dengan seorang bapak, dan dia menyalami saya. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Waduh, gimana sekarang? Sehat-sehat? Sudah pada kemana aja pelayanan? Begitu. Akrab sekali beliau kepada saya, padahal saya tidak kenal beliau. Dan dia mengatakan ketika dulu saya masih sempat, kira-kira tahun 2000-an, menjadi worship leader di bawah penggembalaan dari pendeta Dr. KM Subroni. Jadi karena kita seorang worship leader, kita dikenal oleh jemaat, tapi jemaat tidak kita kenal seluruhnya, karena ribuan saudara. Masa Bapak Pendeta Berton tidak kenal saya? Saya jemaat di sini, Bapak worship leader begini. Waduh. Oh iya Pak, iya Pak, iya. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan saat ini, saya mengenal beliau hanya sedangkal itu. Tetapi ketika misalnya di mall, saya ketemu dengan istri saya, apakah mungkin saya akan berkata, kayaknya saya kenal perempuan ini, kira-kira pernah ketemu di mana ya? Kalau saya mengatakan demikian, padahal yang di depan saya di mall itu adalah istri saya, maka saya yang perlu diperiksa, perlu dibawa ke sumber waras grogol supaya normal kembali, Bapak Ibu Saudara. Tidaklah mungkin saya berkata demikian kepada istri saya karena saya mengenal dia. Kenapa saya mengenal dia? Karena saya simpan di dalam hati saya, bukan di dalam pikiran saya. Di dalam pikiran biasanya seringkali gampang lupa dan mudah tidak kita ingat lagi. Saudara, firman Tuhan itu jangan hanya sekedar lambat mendengar cepat lupa, lambat mendengar lambat lupa, cepat mendengar cepat lupa, cepat mendengar lambat lupa. Tidak, cepat mendengar tidak lupa. Dan inilah salah satu keunikan Yesus. Yesus menjadi teladan sempurna bagi kita dalam konteks tidak lupa firman. Dia dengar firman dan tidak melupakan firman. Apa buktinya? Ketika Yesus dicobai berulang-ulang oleh iblis, baik di padang gurun, baik di hubungan bait Allah, baik di gunung yang tinggi, maka Yesus dengan tegas berkata, sebab ada tertulis.
Kenapa Yesus bisa berkata begitu? Maka sebelumnya firman itu sudah tersimpan di dalam hidupnya. Maka ketika musuh datang, ketika tantangan datang, maka firman itu yang keluar dari dirinya, menjadi senjata baginya untuk mengalahkan musuhnya. Saudara, ini penting juga untuk kita semua. Jadi jangan hanya mendengar firman, jangan hanya mengerti firman. Apakah kita susah mengerti firman, sulit mengerti firman? Tapi yang jelas jangan mau berhenti di situ. Tetaplah kita buka hati dan pikiran kita. Kita minta pimpinan, tuntunan Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, hati kita, sehingga mengerti dan firman itu tersingkap menjadi rema bagi kita. Ketika itu yang terjadi, maka percayalah hidup kita akan makin diubahkan dan disempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara di kategori yang mana saat ini? Di tipe yang mana? Lambat mendengar, cepat lupa, kasihan. Lambat mendengar, lambat lupa, ya lumayan. Cepat mendengar, cepat lupa. Jangan hanya pintar firman, tapi tidak melakukan dalam hidup. Cepat mendengar, lambat lupa. Bapak Saudara pilih yang mana? Jangan pilih yang keempat, pilihlah yang kelima. Cepat mendengar, tidak lupa. Tapi yang sangat aneh saudaraku, suatu ketika ada seorang jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta, bagus sekali ini pengelompokannya. Kalau boleh saya kasih usul satu lagi. Apa? Penasaran saya ketika jemaat ngomong begitu. Ayo cepat dong ngomong apa? Ini penasaran nih, apa lagi? Saudara, ini orang yang suka bercanda sebetulnya. Akhirnya dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan lambat mendengar, cepat lupa, lambat mendengar, lambat lupa, cepat mendengar, cepat lupa, cepat mendengar, lambat lupa, cepat mendengar, tidak lupa, maka saya kasih usul yang sangat bagus sekali, katanya sambil tersenyum. Apa sih? Ayo cepat ngomong, ini penasaran nih gitu. Akhirnya dia ngomong, Pak Pendeta, kita masukkan tipe yang keenam. Apa itu? Tidak mendengar, maka tidak lupa. Saudara dikasih oleh Tuhan, masuk akal juga sih, masuk akal. Kalau tidak dengar apa-apa kan tidak ada yang lupa, Pak Pendeta katanya. Tapi hati-hati, ini seperti canda dibuat. Tapi kalau kita tidak mendengar firman, apa yang menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang benar dan menyenangkan Tuhan? Kita sering bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Mazmur 119 ayat 105. Kalau tidak ada firman dalam hidup kita, maka kita seperti seseorang yang berjalan dalam kegelapan yang paling kelam. Tidak tahu dia kemana arahnya akan pergi, dan tidak tahu target yang akan dituju. Mari saudaraku, di akhir zaman ini ada banyak orang sudah mulai memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya kepada dongeng. Sudah banyak orang mulai tidak suka dengan kebenaran, tapi suka dengan hal-hal yang mengenakkan telinga. Tapi mari saat ini kita diingatkan kembali, jangan hanya sekedar kita tahu firman, jangan sekedar kita hanya mendengarkan firman. Marilah kita lakukan dalam hidup kita. Minta kekuatan Roh Kudus dengan sebuah komitmen, kerinduan yang tulus, murni, sungguh-sungguh. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Berikan aku kekuatan sehingga sukses dalam melaksanakan firman. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.